Halo semuanya, gue Intan Nurul Huda. Jadi di sini gue mau bikin suatu, semoga aja produktif, semoga aja rutin. Gue mau bikin sharing session dan ini sharing session yang pertama gue. Di sini gue mau bikin sharing session tentang ya sebenarnya agak random sih, tapi nanti bakal ada judulnya, tenang aja di akhir setelah gue berbincang-bincang atau berbacot ria setelah ini. Oke. Jadi di sini gue sebenarnya kepikiran tentang masalah insecure, kayak yang pokoknya yang gue alamin gitu deh selama gue hidup di muka bumi ini. Gue kadang suka sering insecure dan teman-teman gue juga kadang cerita gue insecure dan insecure. Sebenarnya kayak masalah insecure tuh nggak bakal ada habisnya. Mau dia mungkin ya putri Indonesia pun mungkin bakal pernah ngerasain insecure. Nggak bakal, kayaknya udah kayak apa ya, udah sifatnya manusia yang selalu tidak puas. Karena itu makanya seseorang itu merasakan insecure. Kayak misalnya gue insecure banget nih, pipi gue gede banget, gue gendut banget, gue matanya sipit banget. Kenapa gue nggak punya alis? Gue kan insecure sama lo yang punya alis gitu. Enggak gitu konsepnya. Jadi kayak ya insecure boleh, tapi jangan terlalu berlarut-larut. Berusaha mencintai diri sendiri emang susah, berusaha menerima keadaan diri sendiri emang susah, tapi ya percuma lu denger motivator sebanyak apapun, serajin apapun kalian itu dengerin kajian tentang menjadi diri sendiri, kalian baca buku apapun itu, kalau kalian nggak menjalaninya dengan hati, dan ya kuncinya semuanya itu ya di diri lu, nggak di orang lain. Orang lain tuh cuma ngebantu buat buka pemikiran lo gimana hidup ini, gimana cara menjalaninya versi mereka, dan lu harus jalanin versi lu sendiri. Kayak versi gue mencintai diri gue sendiri dengan gue selalu bilang gue cantik. Gue kayak bangun tidur, gue lihat kaca atau gue buka kamera, gue lihat muka gue cantik hari ini gitu. Pokoknya gue selalu bilang gue cantik walaupun kayak keadaan gue lagi break out, muka gue lagi kusem banget atau gue lagi belang banget misalnya. Itu kan sebenarnya bikin kita bete, tapi ya gue berusaha kayak gue cantik banget hari ini, gue cantik banget hari ini. Kadang gue juga kayak cuman ngomong kayak ih gue jelek, tapi gue nggak bener-bener gue bilang jelek kayak di depan orang-orang aja, karena gue cuman kayak ngeliat sekilas. Setelah gue ngomong gue jelek, gue nyesel. Gue selalu bilang enggak, gue nggak jelek, ternyata gue cantik. Gue ternyata cantik, ya cantik gue kayak gini, nggak kayak lu gue cantik gue kayak gini, pipi gue begini, mata gue begini, ya gue harus gimana gitu. Ya Tuhan tuh ngasih muka kita dengan pas, dengan yang sesuai gitu. Coba kalau misalnya muka gue kayak gini tapi matanya lu, belum tentu cocok, belum tentu bakal enak dilihat kayak sekarang. Pede aja dulu ya. Terus abis itu masalah mencintai diri sendiri juga nggak terpaku dengan orang-orang lakuin. Kayak misalnya kalau gue kan dengan gue suka diem di kosan, di kamar, gue ngerenung, ya gue ngelakuin hal-hal yang gue suka masak. Akhirnya karena gue bingung kan kalau di kosan gue masak buat apa, banyak-banyak buat apa, akhirnya gue jualan. Ya karena hobi, ya gue jadi suka, gue lebih ngerasa jadi diri gue. Dan ketika gue down, gue bener-bener yang ya udah, gue langsung kayak di kamar. Dan gue pernah kayak yang seminggu di kosan gak keluar-keluar, kayak gue juga cuman makan tuh kayak kalau nggak GoFood ya gue dikirimin sama pacar gue ke kosan gue. Dan itu tuh berlangsung yang nggak cuman sekali dua kali dalam
di kosan sampai berkurung berhari-hari gitu, nggak cuma sekali dua kali tapi udah sering banget. Karena gue ngerasa wah ini gila sih, parah banget jadi dewasa itu damage banget buat hidup gue, buat yang gue nggak yang gue semanja ini, secengeng ini, dan akhirnya gue ngerantau. Ini tuh bener-bener berat banget banget banget. Akhirnya gue berusaha mencari titik nyaman gue dan gue mencintai diri gue dengan gue selalu bilang cantik, gue selalu muji diri gue dalam setiap gue lakuin apapun. Kayak congras banget lu hari ini berhasil buat jualan walaupun misalnya yang beli cuma satu, keren banget. Gue udah bisa ngerjain tugas hari ini, atau gue udah beres-beres kosan hari ini, itu udah kayak wah lu keren banget. Sebenarnya kalau didengar orang kayak lebay sih, kayaknya emang itu suatu keharusan yang lu lakuin tiap hari, tapi menurut gue itu butuh apresiasi. Karena sekecil apapun, kalau lu diapresiasi, lu dihargain, lu bakal ngerasa seneng dan termotivasi untuk lebih lagi dari hal yang lu lakuin sekarang. Karena gue ngerasa banget kalau gue di kayak gue udah ngelakuin ini loh gitu, dengan bangganya ke teman gue, dan teman gue bilang ya lo cuma itu doang, gue abis ini gitu. Nah itu tuh langsung kayak apaan sih gitu. Dan akhirnya gue nggak bakal ngelakuin hal itu lagi, atau enggak kalau gue ngelakuin hal itu lagi kayak butuh waktu yang lama baru gue bakal ngelakuin itu lagi sampai gue kayak udah muak banget. Tapi sekarang gue udah mencapai titik yang bodo amat sama orang. Gak ngerti deh kenapa gue bisa kayak gini. Kalau menurut gue bener-bener udah bisa bodo amat sama orang. Kayak sebenarnya gue seneng banget sama hal ini, cuman gue juga sedih karena gue ngerasa gue hilang respect jadinya jatuhnya ya sama orang lain. Karena saking gue nggak tahu gue harus percaya siapa, nggak ada orang yang bisa gue percaya selain diri gue sendiri. Dan gue udah bodo amat sama orang. Gue bener-bener yang hidup gue buat gue sendiri, padahal hidup gak bisa buat sendiri. Hidup gak bisa sendiri, sedang kita harus tetap bersosialisasi kalau kita pengen hidup. Kecuali lu anak sultan dan lu dimanja sampai lu besar, sampai lu mati, gak apa-apa. Ya jadi kayak gitu, intinya mencintai diri sendiri itu nggak ribet. Gimana kita memperlakukan diri sendiri, gimana kita ngasih reward buat diri sendiri, dan gimana kita buat mengatasi ketika kita lagi bersama orang lain. Semoga aja kalian ketika berusaha mencintai diri sendiri, kalian tidak hilang respect. Karena ya itu susah banget, kalau misalnya udah hilang respect tuh udah kayak buat balikin laginya susah. Dan gue tuh sedang berusaha untuk respect lagi sama orang. Segimanapun gue harus respect. Jadi ya orang lain tetap penting dan mencintai diri sendiri juga penting. Jadi jangan sampai kalian ngorbanin diri sendiri buat orang lain, tapi kalian juga gak boleh ngorbanin orang lain buat diri sendiri. Kalian jangan egois, karena hidup itu berputar dan hidup itu selalu bersama dengan yang lain. Gak bisa lu cuma sama pacar lu doang, gak bisa lu cuma sama keluarga lu doang. Dan ya kita butuh duit, kita butuh kerja, kita butuh jadi bos, kita butuh karyawan, kita butuh customer dan lain-lainnya. Makanya kita harus tetap ada respect. Kita harus mengorbankan sedikit dari bagian diri kita agar kita mencapai hal yang lebih bahagia, hal yang di puncaknya kebahagiaan kita menurut versi kita masing-masing. Dan ya keren banget untuk mencintai diri sendiri. Dan gila sih kalau kalian udah sampai tahap mencintai diri sendiri itu. Gak apa-apa kalian nangis tiap hari, yang penting kalian tahu kalian nangis kenapa, untuk apa, dan kalian tahu solusinya apa. Jangan lupa juga buat kalian tetap cerita sama orang terdekat, karena cerita itu hal yang harus menurut gue, biar mental lu sehat terus. Jangan sampai lu mendem diri sendiri. Jangan lu nganggep kalau masa lalu tuh lu bisa kelar sendiri dengan
Gue tahu masa lalu tuh kuncinya di diri lu sendiri, tapi nggak gitu. Lu harus tetap butuh cerita karena lu tuh butuh dibukakan pemikirannya, perjalanannya. Masalah kalian butuh dapat masalah lagi biar kalian bisa tahu kalian harus ngapain. Kalian harus tetap tenang, jangan lupa makan. Jadi gue ngingetin makan buat kalian yang gak pernah diingetin makan. Jangan lupa makan, minum vitamin, tetap jaga kesehatan karena sekarang kondisinya lagi ya masih gini-gini aja, masih pandemi, masih ya di rumah aja intinya. Jadi kalian harus mencintai diri sendiri, mencintai teman-teman sekitar. Love yourself. Love you semuanya. Bye bye.